Puji Tuhan. Okay, now we are going live. Setup. Oke, live. Oke, selamat siang teman-teman semua. Bentar ya. Selamat siang buat teman-teman yang ada dimanapun Anda berada ya. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Kelvin. Hari ini kita mau mengadakan sebuah event ngobrol santai ya. Oke, selamat siang teman-teman semua. Sebentar, suaranya bocor. Oke, kita mau ngobrol santai ya. Hari ini kita mau ngobrol dengan dua orang wanita yang luar biasa dari latar belakang yang berbeda awalnya, tapi kini mereka punya satu kesamaan, yaitu sama-sama entrepreneur. Wow, keren ya. Nah, hari ini topiknya apa? Kita mau ngobrol tentang berawal dari cari uang tambahan, mereka kini punya bisnis omsetnya miliaran. Wow, keren ya. Penasaran banget ya. Di hari Minggu yang santai ini, kita mau sama-sama ngobrol sesuatu yang bagus, yang positif, yang berkualitas, dan semoga nanti teman-teman yang mengikuti acara ini bisa mendapatkan manfaat, mendapatkan insight dari sharing beliau berdua ini. Oke? Nah, sebelum saya akan mengundang mereka, teman-teman juga boleh share ya. Anda boleh share ke teman Anda, boleh invite teman Anda yang Anda rasa mereka butuh untuk informasi ini, butuh inspirasi, butuh tahu tentang sebuah peluang bisnis, lagi cari peluang bisnis, teman-teman bisa share ke kenalan Anda. Oke? Are you ready? Sebentar, saya lihat dulu ya. Udah live di Facebook. Oke. Nah, teman-teman, beliau berdua ini siapakah mereka? Saya akan kenalkan sekilas ya. Yang satu adalah Ibu Heswindari Winda, saya panggilnya Sis aja ya, karena masih muda. Sis Heswindari, dulunya beliau adalah seorang PNS ya, sebagai seorang perawat di sebuah rumah sakit. Nah, luar biasanya hari ini beliau mengalami satu yang namanya resign. Bukan pensiun loh ya, resign. Artinya beliau mengajukan untuk pengunduran diri. Nah, seorang PNS bisa berani resign, artinya kan secara income udah stabil, betul ya? Udah punya sumber penghasilan yang jauh lebih mapan, yang tenang gitu ya. Nah, dan hari ini beliau menikmati yang namanya sebuah kondisi bebas waktu, bisa punya bisnis work from home, dikerjakan dari rumah, dan banyak waktu bersama anak. Asik ya. Nah, yang satunya adalah Sis Mary Natalia. Beliau dulu adalah wirausaha ya, pemilik sebuah toko handphone di Balikpapan. Kalau dibilang secara usaha, usaha di bidang handphone, otomatis penghasilannya gede banget ya. Di kondisi tahun 2008 itu sangat bagus-bagusnya. Nah, luar biasanya justru beliau di kondisi yang oke seperti itu, memutuskan untuk punya sumber penghasilan tambahan lagi. Dan justru lewat bisnis tambahan yang dikerjakannya, hari ini beliau menikmati yang namanya kebebasan waktu juga. Keren banget ya, bisa pensiun dari toko, punya kebebasan waktu, dan bisnisnya terus berkembang. Pada saat pandemi seperti ini, bisnisnya tetap terus berkembang. Menarik banget, oke? Tanpa panjang lebar ya, saya akan mengundang. Di sini ada Sis Heswindari dan Sis Mary. Halo. Halo. Halo Kelvin. Halo Bro, semuanya. Kelvin. Halo teman-teman. Wah, seger-seger nih wajahnya. Kayaknya everyday is holiday nih ya teman-teman ya. Iya. Nih pas lagi nih kita nih merah putih Indonesia sekarang. Oh iya, betul. Iya, betul sekali. Oke, thank you. Indonesia ya merah Thank you putih. ya buat waktunya mau diundang Sis Winda sama Sis Mary ya untuk berbagi ceritanya, pengalamannya ya. Oke. Sama-sama, Vin. Ya, kalau bisa bermanfaat buat orang lain, kenapa enggak ya? Apalagi di masa pandemi ini, ya kan? Oke, nah kita mau ngobrol langsung nih, karena waktu ya, Sis Mary ya. Jadi gini, supaya teman-teman lebih mengenal beliau berdua ini ya, kita mau tanya dulu mungkin dari Sis Winda ya. Sis Winda, Ya, ini dulu boleh. background-nya kan yang saya tahu katanya PNS ya, perawat ya. Boleh cerita nggak, dulu kerja itu berapa lama sebagai perawat? Oke.
Selamat siang teman-teman ya. Benar sekali Bro Kelvin ya. Saya dulu background saya seorang perawat ya. Kerja kurang lebih dari tahun 2004 ya, Mas Kelvin ya. Oke. 2004 saya resign 2017. Berarti kurang lebih hampir 13 tahun ya. Kurang lebih ya hampir 13 tahun. Saya kebetulan kerjanya di ruangan operasi, Mas Kelvin dulunya. Oh, oke. Berarti 13 tahun Ya, kerja kurang gitu lebih. ya. Yang saya mau tanyakan gini, Sis. Mulai kepikiran untuk akhirnya cari tambahan penghasilan itu kenapa? Emangnya dari kerjaannya nggak cukup? Penghasilannya tuh gimana? Ya, setiap orang kan pasti mau cari tambahan ya, Mas Kelvin ya. Kan nggak mungkin kita juga hanya mengandalkan sebagai karyawan saja kan. Apalagi ya PNS ya, bukannya itu dari segi saya sharing ya. Karena semuanya kan pasti ada masa, Mas Kelvin. Benar nggak ya toh? Ujung-ujung juga kita pasti pensiun kok ke depannya. Seperti itu ya kan. Nah, saya melihat sih kondisi pada saat banyak orang di luar sana masa pensiun kan mereka pasti cari kerja juga gitu loh Mas Kelvin. Nah, kenapa enggak dari berawal dari sekarang ya saya harus memikirkan bagaimana caranya saya harus punya income tambahan gitu loh supaya prepare ya. Kalau misalkan itu sudah terjadi nanti jadi nggak kalang kabut gitu loh seperti itu. Karena banyak juga orang di luar sana seperti itu Mas Kelvin. Iya, Nah, terus dalam segi seperti itu. Dalam segi kerjaan juga Mas Kelvin ya, saya waktu udah di situ ya, hanya rumah-rumah sakit aja sih Mas Kelvin. Ya pasti minimal ya mau punya impian lah ya gitu loh, ngeliat orang di luar sana gitu kan kok bisa ya jalan-jalan ke luar negeri, benar nggak? Bisa beli impiannya mereka ya kepengen lah seperti itu Mas Kelvin. Masa sih mau hidup cuma hanya kerja doang? Bener nggak Mas Kelvin ya? Iya, betul. Bagus banget ya. Kalau dari Sis Mary nih, gimana cerita awalnya? Dulu kan punya usaha di bidang handphone ya, saya tahu cukup besar juga katanya ya. Kok malah kepikiran cari tambahan penghasilan lagi, kenapa? Ya, jadi gini Vin, kalau bisa dibilang saya kan sudah lingkungan toko itu udah bagian dari kehidupan saya dari kecil ya. Jadi saya udah bantu jaga toko juga. Ya udah mami saya juga usaha tokonya udah 20 tahun di pusat perdagangan terbesar di Balikpapan masa itu. Ya, nah waktu itu saya mulai usaha toko itu kan 6 bulan ya di bidang handphone, kebakaran gitu loh. Di pusat perdagangan itu dan semua pedagang ngalamin musibah itu ya. Tapi di situ yang justru di usia saya 18 tahun itu membuka pikiran saya, wow, bayangkan saya ngelihat mereka usia 40, usia 50, itu berjuang hidup lagi gitu loh, memulai dari nol lagi, merintis bisnis lagi gitu loh, usaha tokonya. Nah, bagi saya kok nggak menarik ya kondisi hidup seperti itu gitu loh. Nah, itu jujur membuat satu trauma buat saya. Waduh, kalau misalnya saya merintis satu bisnis, kalau terjadi apa-apa di usia saya nanti 40-50, apakah saya siap gitu loh. Karena sampai sekarang pun banyak pengusaha toko yang ngalamin kebakaran itu sampai sekarang pun juga untuk bangkit lagi itu agak susah gitu loh, Vin. Nah, makanya saya mencari satu solusi lain seperti itu. Dan bersyukur ya, akhirnya ketemu dan justru di masa pandemi ini justru sangat berkembang di situ. Oke, wow keren ya. Jadi kalau menurut pendapat Sis Mary maupun Sis Winda ya, kan banyak orang kadang kan kerja udah fokus di situ aja satu gitu ya. Sedangkan kayak Sis Mary maupun Sis Winda kan yang satu mau mempersiapkan untuk nanti bisa pensiun dan sebagainya. Begitupun Sis Mary ya. Nah, aku mau tanya gini, kenapa sih kita tuh perlu punya penghasilan tuh lebih dari satu sumber? Dan caranya yang paling bagus tuh sebenarnya gimana? Ada orang kan kadang aku mau punya penghasilan tambahan, aku tambah kerjaan. Nah, itu gimana menurut Sis Winda? Oh, kalau dari saya sih ya, kalau dibilang apa tadi tuh, ini tambahan, Iya, boleh ulangi nggak tadi? kenapa kita tuh perlu punya lebih dari satu sumber gitu? Oh, ya. Ya, di awal juga, saya juga nggak punya kepikiran sih, Mas Kelvin. Di awal ya, Mas Kelvin, ya saya nggak punya kepikiran. Yang saya tahu cuman ya, hidup ini ya kerja aja taunya, benar nggak? Karena memang dari orang tua saya, ya memang mendidik saya, ya udahlah, kamu sekolah, benar kan? Udah sekolah, dapat nilai bagus, segala macam, ya tapi dapat pekerjaan bagus. Nah, memang orang tua saya juga dulu menyarankan, udah jadi PNS, awal mula kan, PNS aja sudah, gitu, tenang kamu, karena dapat uang pensiun gitu kan. Nah, dulu juga kepikiran saya juga seperti itu sih Mas Kelvin gitu loh. Nggak pernah kepikiran yang lainnya. Udah bangga aja saya punya satu pekerjaan yang tetap gitu kan. Nah, tapi ya sangat bersyukur sekali Mas Kelvin pada saat saya
ketemu ya satu komunitas ya yang membukakan pola pikir saya. Karena penghasilan satu aja itu kita sebenarnya bersyukur ya, bukannya nggak bersyukur ya Mas Kelvin ya, pasti bersyukur lah. Kemarin juga dapat jadi PNS, punya penghasilan, saya bilang sangat bersyukur sekali sih sebenarnya, bersyukur sekali. Tapi kalau misalkan ada tambahan, kenapa enggak gitu loh. Karena harus persiapkan juga, kita nggak pernah tahu kehidupan saya seperti apa, benar nggak gitu kan? Terus kondisi saya seperti apa, kita juga nggak pernah tahu. Nah kalau kayak sekarang ini masa pandemi, siapa juga yang pernah tahu Mas Kelvin? Benar nggak kondisi seperti itu? Nah saya sangat bersyukur juga gitu loh, ketemu dengan satu komunitas bisnis yang dalam arti yang bisa membantu saya ya, dengan background saya ini bisa berbisnis juga sebenarnya gitu. Oke. Karena memang harus punya ini sih Mas Kelvin, saya bilang memang harus punya tambahan lah ya untuk punya penghasilan yang kedua gitu kan. Ya. Karena nggak pernah tahu sih, karena kerjaan saya kan harus mengandalkan tenaga saya Mas Kelvin. Iya betul. Kan nggak? Kalau terjadi apa-apa dengan saya, terus emang rumah sakit emangnya pemerintah masih mau mendukung sampai jangka panjang juga, masih memikirkan sekolah anak saya juga kan belum tentu juga. Pasti saya harus memikirkan kondisi anak saya, sekolah anak saya seperti apa nantinya, ke depannya seperti apa. Nah, jujur katanya saya harus bisa melihat untuk satu peluang yang enggak satu, bukan pekerjaan loh ya, satu peluang bisnis lah, yang membantu saya pada saat nanti saya nggak ada pun, gimana caranya uang mengalir. Nah, itu yang saya bisa melihat gitu loh, Mas Kelvin, dalam segi yang saya di-sharingkan bisnisnya itu. Oke. Kalau Sis Mary nih, kan tadi yang saya tanya ya, banyak orang kan mau nambah kerjaan, biasanya nambah penghasilan, caranya mereka nambah kerjaan gitu ya, sambil freelance yang lain, ngerjain yang lain. Nah, kenapa kalau kayak Sis Mary ini milihnya malah bisnis? Bukannya udah ada satu bisnis, kok malah nambah bisnis lagi itu kenapa? Oke, jadi gini, Vin. Sebenarnya kalau saya, sebenarnya seperti kayak kamu bilang, Vin. Sebenarnya saya menambah bisnis pun bukan jadinya menambah pekerjaan, jadinya saya harus nambah sumber income penghasilan tuh dengan cari pekerjaan tambah 1, 2, 3, atau tambah 5 lagi. Saya nggak mau. Tapi karena saya waktu itu saya baca buku, salah satunya itu bukunya Retire Young, Retire Rich ya, bagaimana pensiun muda, pensiun kaya. Itu saya pertama kali, karena saya waktu itu udah 4 tahun jaga toko kan, dari kebakaran itu saya udah berpikir terus gitu loh. Kalau terjadi kebakaran lagi gimana ya kan gitu loh, seperti itu. Karena waktu itu usaha saya sangat rame ya kan. Nah waktu itu akhirnya saya baca buku, kok ada ya bisa pensiun muda, pensiun kaya, dan karena saya sudah jaga toko berapa tahun itu, saya juga rasakan jenuh ya. Jaga toko, nggak punya banyak waktu dengan keluarga, nggak pernah liburan jadinya ya kan. Income dapat untuk usia muda, tapi saya bilang ini mau sampai kapan ya, saya kok kayak di penjara lama-lama gitu loh. Nah sedangkan di buku itu beda gitu loh, kamu bisa pensiun muda dan kamu bisa enjoy life, kamu bisa ibaratnya gini loh, waktumu tuh kamu bisa milih, kamu mau lagi liburan, mau lagi bisnis, mau apa kamu ngatur gitu loh. Kalau dulu saya diatur sama bisnis saya. Nah, jadi saya waktu itu memang mencari sumber income lain itu, sumber income tambahan itu, tapi bagaimana bisa hasilnya lebih baik daripada usaha toko saya. Waktu itu saya kepikirannya di situ gitu loh. Makanya waktu itu saya cari yang arahnya ke passive income, seperti itu, Vin. Oh, keren ya. Tambah penasaran nih saya. Oke, ini kita masuk ke pertanyaan lebih dalam ya. Kan hari ini kan kita sekarang ngadepin kondisi katanya kan COVID-19 gitu ya, new normal. Nah, kayak adanya corona ini kan merubah banyak hal ya, Sis, Sis Winda maupun Sis Mary ya. Merubah banyak hal, termasuk bisnis juga banyak yang berubah. Banyak yang katanya turun dan sebagainya. Nah, menurut Sis Mary sama Sis Winda sendiri nih, saya mungkin lebih tanya ke Sis Mary dulu ya. Bisnis yang bagus di kondisi hari ini itu seperti apa sih? Tren bisnis yang bagus. Mungkin yang Sis Mary sendiri lakukan hari ini, atau planning ke depan seperti apa bisnisnya? Mungkin boleh saya minta bantuan Kelvin ya, tampilkan screen-nya. Ada yang saya minta filenya yang tentang buku dreambiz.com. Boleh? Boleh, sebentar. Oke. Jadi sebelum masa pandemi ini saya bersyukur banget ya, karena setahun yang lalu itu saya udah baca buku ini. Sebenarnya buku ini 2-3 hari aja sih selesai bacanya, simple banget ya. Jadi saya bersyukur saya terbuka ya dari buku ini membuat saya tambah serius di bisnis ini gitu loh, industri. Jadi dia bilang industri bisnis yang nanti ke depannya ya kan, itu udah pasti kan online ya, karena dreambiz.com bukunya kan juga tentang online ya kan. Nah, dia bilang gini, kalau kamu mau punya bisnis yang ibaratnya mau jauh lebih baik dari nanti pekerjaanmu yang sebelumnya ya kan, bisnismu yang sebelumnya, satu harus residual income ya kan, bagaimana income itu harus ngalir terus ya kan, seperti itu. Terus juga pangsa pasarnya harus global, jadi kamu bisa kembangin bisnismu di berbagai kota dan negara gitu loh, bahkan benua ya kan gitu loh. Kemudian
bagaimana bisa diwariskan dan bisa istilahnya bernilai lah ya. Ibaratnya bisnismu tuh bernilai gitu loh, bisa dijual gitu loh, istilahnya ada nilai jualnya. Kemudian bisa diduplikasi, artinya bisa dikembangin oleh siapapun gitu loh. Bisa menjalankan bisnis ini ya kan. Nah, kemudian bagaimana investasi kecil? Nah, terjangkau ya, itu semua orang pasti maunya bagaimana investasi terjangkau dengan maintenance juga yang sangat terjangkau. Makanya kenapa bisnis zaman sekarang itu harus online, karena itu sangat terjangkau ya kan. Salah satunya ya kan, seperti itu. Nah, tapi yang saya tangkap dari dreambiz.com ini, industri yang istilahnya yang ibaratnya bisa mencangkup 5 hal ini ya, istilahnya itu adalah, dia bilang adalah namanya e-networking. E-networking, e-commerce plus networking. Ya. E-commerce plus networking. E-commerce artinya gini, bisnis kita harus online, betul nggak? Tapi juga harus networking, artinya harus membangun jaringan. Jadi kalau tahu, Vin, orang-orang terkaya di dunia, semua kerjanya mereka membangun jaringan. Contoh, ada yang membangun jaringan restoran ya. Ini nggak endorse ya, misalnya jaringan restoran pizza, Kentucky, McDonald's, segala macam ya kan. Ada yang membangun jaringan supermarket, misalnya Indomaret ya kan. Seperti itu ya, misalnya Alfamidi, segala macam ya kan. Ada juga membangun jaringan toko roti, misalnya Holland lah, misalnya Britox, segala macam. Nah, semua itu membangun jaringan. Sekarang yang lagi musim mungkin membangun jaringan kedai kopi, ya kan, kayak Starbucks lah, macam-macam ya sekarang, Kopi Kulo, segala macam, ya kan. Nah, itu kan membangun jaringan ya. Nah, tapi yang luar biasa di buku itu dia bilang, kita harus membangun jaringan. Nah, tapi jaringan yang kalau saya bilang, yang tadi dibilang investasi kecil ya, karena kalau beli franchise juga harganya lumayan, harganya lumayan tinggi ya kan gitu loh. Nah, tapi yang kecil ternyata yang saya pilih adalah membangun jaringan industrinya itu network marketing. Nah, jaringannya itu dalam bentuk orang gitu loh. Jadi saya menjangkau mau ibu rumah tangga, pengusaha, pensiunan, PNS atau siapapun itu bisa bangun bisnis ini. Karena apa? Karena dalam bentuk jaringannya itu orang. Jadi franchise-nya itu dalam bentuk manusia. Makanya modalnya jauh lebih terjangkau. Seperti itu sih, Vin. Oh, jadi konsepnya seperti personal franchise gitu ya? Ya, people franchise lah. Kalau saya suka ngomongnya people franchise. Seperti itu. Gitu. Nah, itu kan kalau bicara tentang kayak personal franchise atau networking gitu ya, e-networking, itu kan industrinya banyak ya, Sis? Nah, industri contoh yang saya tahu kan dari berbagai teknologi, industri retail, dan sebagainya. Yang paling bagus yang menurut Sis, kondisi sekarang, tren industri apa yang paling bagus kalau e-networking itu? Ya, jadi satu udah pasti online, dan kedua adalah industri udah pasti kesehatan, karena itu yang sangat dikonsenkan, anggap ya. Nah, tapi kesehatan ini harus juga punya produknya itu yang betul-betul membantu dari segi kesehatan, apalagi sekarang ini yang terutama kebutuhan-kebutuhan urgent, gitu loh, Vin. Jadi urgent itu kan dah hanya penyakitnya, misal contoh ya kesehatan di bidang kesehatan ya banyak. Sekarang kan ibaratnya 7 dari 10 orang pasti ada mengalami gangguan kesehatan, contohnya ya, gitu loh. Ya, stroke lah, kanker lah, betul nggak ya kan? Asam lambung lah, itu banyak banget lah. Penyakit-penyakit umum juga banyak banget ya kan? Anak autis lah ya kan? Itu semua lagi meningkat jauh gitu loh. Apalagi kondisi lagi masa corona ini ya kan gitu loh. Anggap ya. Nah, itu kan sekarang lagi mereka jadi satu solusi, butuh solusi urgent yang itu istilahnya gini, maksudnya kalau mau ke rumah sakit tuh pasti lagi mikir lah ya sekarang ini, kalau nggak urgent-urgent banget, nggak ke rumah sakit, betul nggak ya kan gitu loh. Karena semua rumah sakit, dokter pun lagi fokusnya di corona, tapi itu juga satu butuh solusi urgent juga bagaimana bisa pemulihan di rumah. Nah, kami kebetulan memenuhi kebutuhan itu, Vin. Seperti itu, makanya kenapa pada saat masa corona ini justru perkembangan bisnis kami sangat pesat karena banyak sekali membantu dari segi kesehatan. Boleh tahu nggak produknya apa, Sis? Yang hari produknya saya kasih lihat sekilas ya, tapi nanti kalau kalian mau tahu lebih dalam juga nanti bisa hubungin sama teman-teman yang memberikan link ini ya kan, nanti bisa dikasih tahu. Karena kita udah siapin lewat YouTube, lewat website segala macam sudah ada. Nah, contoh salah satu produk bestseller kami ini, Alpha Meta. Nah, ini salah satu kulit ari beras merah terbaik di dunia. Nah, tahu beras merah udah bagus kan? Nah, ini kulit ari ekstraknya yang terbaik. Jaringannya putus ya? Oke, kayaknya jaringannya terputus ya. Nggak apa-apa. Mungkin dari Sis Winda dulu deh, sambil menunggu Sis Mary ya. Itu yang di produk yang Alpha, kebetulan kan di bidang kesehatan kan ya?
Siswinda ya. Iya, Mas. Nah, boleh cerita dong yang dilakukan atau yang dilihat dari Siswinda sendiri terhadap produk-produk yang disampaikan Sis Mary gimana? Oh iya. Nah, kalau dari segi alfa meta sendiri tadi yang dijelaskan ya gitu, itu bagus banget. Karena sebenarnya kalau kita bisa lihat ya Mas ya, coba dilihat rumah sakit deh ya, sekarang kan itu pasti banyak sekali orang mengantri, benar nggak? Ya toh Betul. dari berbagai macam penyakit lah ya. Ya. Karena sekarang orang sakit itu bukan nama lebih menurun, malahan lebih meningkat loh. Ya toh, kalau Ya, ya. dibilang hotel sama rumah sakit, ayo. Ya, yang apa tuh lebih ramai mana? Pasti rumah sakit, Mas. Benar nggak? Betul. Karena memang ya benar nggak? Ya, Kita betul. lihat coba dilihat ya. Karena aku juga walaupun selama berapa tahun ini udah jarang ke rumah sakit, saya juga kan melihatin gitu loh. Kok banyak ya orang maaf ya yang cuci darah sekarang. Cuci darah itu banyak sekali, Mas Kelvin. Ya toh orang sakit diabetes itu banyak sekali. Kalau dulu kan kita bilang kalau diabetes kan yang kayak banyak keturunan ya, tapi sekarang kan tidak ya, nggak keturunan tuh kok banyak loh, ya toh yang stroke, yang ngantri untuk fisioterapi segala macam, yang kanker, yang banyak yang kemoterapi itu banyak sekali loh sekarang itu, ya itu kenapa? Nah ternyata kan memang saya ada kemarin tuh belajar juga gitu kan di satu komunitas ini kan orang sakit itu kan 3 faktor dia, makanan, ya, yang kedua faktor namanya stres Mas Kelvin, benar nggak? Yang ketiga itu faktor namanya radiasi, yang nggak kelihatan mata, ya. Itu. Oh, ini kembali. Bu Mary-nya. Sorry. Ya. Gangguan sinyal di sini. Oh iya, itulah Ya. itulah indahnya online ya. Oke. Nggak apa-apa, Mbak Winda aja yang bantu jelasin, lanjutin nggak apa-apa kok, lanjutin aja. Ya, silakan Mbak Winda. Ya. Pakar Oke, kok. karena kan 3 faktor ini orang sakit, Mas Kelvin, benar nggak? Nah, kita punya media yang ditunjukkan nama apa tuh Sis Mary itu connect sekali gitu loh dalam segi makanan, benar nggak? Nah sekarang coba cek lah, banyak orang juga pintar semua juga kok di luar sana, mereka juga pada cari makanan sehat apa sih untuk tubuhnya mereka, benar nggak? Nah kan connect sekali dengan kita punya media sebenarnya yang secara alami membantu perbaikannya kita dari tubuh gitu loh. Karena selama ini kan kita sakit itu kan sebenarnya yang sakit itu selnya Mas Kelvin, sel tubuh kita, karena kan tubuh kita ini terdiri dari triliunan sel Mas sebenarnya, benar nggak? Kayak organ, dari organ itu kumpulan dari jaringan itu kumpulan dari sel-sel. Nah yang diperhatikan tuh kan sebenarnya kalau orang sakit itu hanya gejala sih, minum obat itu kan memperbaiki cuma gejalanya saja, benar nggak gitu kan? Selnya itu jarang diperhatikan. Nah, kita punya media, ini connect. Kenapa? Dia memperbaiki sel-sel tubuh kita, gitu loh. Oke. Itu sih, Mas. Selain media tadi, selain yang tadi ditunjukkan itu, hanya satu barangnya, hanya satu produknya atau ada lagi? Ada beberapa ya, Sis Mary ya, ada beberapa ya. Itu salah satunya aja ya, Sis ya. Ya. Alfa metanya itu. Alfa Meta, Alfa Spin, ada pembalut juga, itu bestseller kita semua sih. Betul-betul. Ya. Barangnya ini gini, maksudnya kualitas premium tapi dengan harga terjangkau. Jadi kalau dari segi kita lihat dari segi fungsi, ini justru sangat terjangkau untuk kebutuhan masyarakat sekarang ini sih. Seperti itu. Ya, apalagi di kondisi sekarang ya, banyak orang memang lebih aware. Kayak yang ini ya, Bu Sis Mary ya, ini juga yang saya bilang tadi tuh Mas Kelvin. Kan orang sakit 3 faktor kan, makanan tadi yang kita bilang alfa meta, yang kedua ini medianya yang untuk proteksi radiasi. Yang banyak orang juga sebenarnya ngerti tentang radiasi, cuman nggak tahu satu solusinya sebenarnya. Gimana sih cara untuk proteksi diri kita dari namanya radiasi? Kemarin saya aja belajar, ya radiasi itu ternyata bisa menyerang tubuh kita, dia menarik namanya garam mineral dalam tubuh kita. Garam-garam mineral kita tuh diambil. Nah, kita nggak pernah garam mineralnya. Nah, kalau di lambung ya mungkin sakit lambung, kan kondisi gitu. Kalau yang apa tuh yang di jantung segala macam mungkin bermasalah di situ. Di otaknya diambil ya mungkin bermasalah di situ. Seperti itu. Nah, ini adalah satu alat untuk proteksi sebenarnya ini, untuk melindungi tubuh kita sebenarnya dari radiasi itu. Karena kalau kena radiasi terus bahaya loh Mas Kelvin. Coba cek aja sekarang kok banyak namanya anak autis gitu. Kalau dulu kan jarang sekali, benar nggak? Migran vertigo itu banyak. Tiba-tiba meninggal jantung, ayo. Kalau kita bilang kan banyak orang juga udah ngerti tentang kesehatan ya, pasti olahraga. Kita lihat di sore orang pagi-pagi juga udah lari segala macam. Tapi kok masih kena ya tiba-tiba meninggal karena jantung, benar nggak? Nah sebenarnya kan
yang nggak kelihatan mata itu yang harus diproteksi sebenarnya. Ya ini satu alat ini bagus banget. Pertanyaan saya gini, untuk Sis Winda ya, Mas Sis Mary, itu berarti marketnya hanya orang-orang sakit atau gimana? Oh, jadi sebenarnya sih marketnya itu sih untuk orang sehat dan orang sakit juga sebenarnya. Cuman karena sekarang ini salah satu concern kita adalah kesehatan yang paling penting. Sejak sebenarnya dengan masa pandemi ini kan membuat kita semua sangat care dengan kesehatan, betul nggak? Ya. Dan itu akan ke depannya dunia mulai berubah. Jadi justru kalau kita lihat dari ini ya, dari pakar-pakar marketing, memang salah satu industri yang nggak akan pernah mati dan justru akan semakin meningkat karena kedepannya orang akan lebih care kesehatan dan mereka akan mencari yang bagaimana dengan konsep lebih natural, seperti itu. Lebih natural, alami ya kan, tapi bagaimana lebih praktis juga gitu loh. Natural tapi praktis ya kan. Nah, kita memenuhi kebutuhan itu. Makanya kenapa kita punya market ini sangat besar banget gitu loh. Seperti itu. Karena kita bukan khusus juga untuk ke satu penyakit tertentu, enggak gitu loh. Tapi untuk semua orang. Seperti itu. Gitu. Wah, iya. Saya bisa bayangkan sih itu marketnya besar banget sih. Oke, yang saya tanyakan berikutnya gini, Sis Mary ya. Tapi memang gini, Vin, ntar dulu. Tapi memang gini, kesaksiannya produk kami itu udah banyak banget. Oh ya? Jadi udah sangat terbukti sekali gitu loh. Jadi udah banyak sekali. Jadi buat teman-teman yang memang lagi butuh satu bisnis ya kan, ini satu kesempatan besar. Kenapa? Karena memang sudah terbukti gitu loh. Sudah teruji dengan waktu seperti itu. Kalau mau tahu testimoninya tuh gimana? Mau tahu tentang testimoni? Nanti banyak kita siapin di YouTube, nanti di Facebook juga kita udah ada ya kan. Nanti dari teman-teman yang mengirimkan link ini nanti kalian bisa dikasih kok link-linknya bagaimana untuk tahu kedahsyatannya produk-produk kami seperti itu. Oke, menarik ya. Wah, saya penasaran juga. Ya, pertanyaan berikutnya gini, Sis Mary, itu berarti cara lakukan bisnisnya seperti apa? Cara jualnya atau sebagainya gimana? Kan kondisi sekarang kan kita di rumah aja ini, nggak bisa ketemu orang, nggak bisa ke tempat orang lain, ke tempat umum. Terus cara melakukan bisnisnya gimana dong? Ya, jadi kalau misalnya kalian semua mau join bisnis ini kan istilahnya kayak membeli franchise-nya ya di bisnis ini. Nanti akan kerjasama, berarti kalian akan kerjasama dengan perusahaan kami yang udah menyiapkan tadi produk-produknya seperti kayak pembalut, Alpha Spin, Alpha Meta dan lain-lain. Itu udah disiapin semua, Vin. Jadi udah enak lah ya. Dan perusahaan ini udah menyiapkan juga cabang-cabang perusahaannya itu di 5 benua. Jadi kita bisa melakukan pembelian secara online dan kita bisa melakukan penjualan secara online juga gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu, Vin, punya teman di Amerika boleh nggak? Boleh. Seperti itu gitu. Dan yang luar biasa contoh lah ya pada saat masa pandemi ini karena dulu sebelumnya saya melakukan bisnis ini 90% offline, Vin, 10%-nya online. Tapi karena pandemi ini saya udah 4 bulan ini 100% online gitu loh. Tapi yang luar biasa justru yang sekarang membeli produk-produk kami kemudian juga membeli bisnisnya itu ada yang dari Inggris. Kemarin tuh 2 minggu yang lalu ada yang beli dari Inggris, Timor Leste, di kota-kota pun dulu selama ini paling di kota-kotanya sekitar kami ya. Sekarang ini sampai ke Sumatera itu lagi ramai banget ya kan, Medan, Pekanbaru, Aceh. Seperti itu banyak sekali yang pakai produk kami, Bali, segala macam. Jadi ibaratnya kita mengembangkan bisnis ini bisa sangat cepat justru di masa online ini gitu loh. Kita lebih konsen di online ini booming banget sih. Dan kita udah disiapin juga sih cara kerjanya, udah ada kelas bagaimana kelas marketing ya. Jadi buat teman-teman yang berbagai latar belakang ya kan, yang dulunya mungkin nggak pernah jalanin bisnis, tapi sekarang ini lagi butuh income ya, apalagi di masa sekarang ya. Nah itu simple banget, walaupun kita nggak ngerti apa-apa, itu nanti diajarin semua. Ada kelas digitalnya ya kan, ada kelas entrepreneurnya, kelas sebagai pengusaha, mindset, mentalnya udah disiapin, ada support sistemnya lah yang ngaturin semuanya, seperti itu. Oke, keren. Jadi semuanya basisnya sekarang online malah ya, di rumah aja tapi online. Ya, betul sekali, Vin. Berarti benar-benar menerapkan work from home ya. Ya. Oke. Nah ini mungkin pertanyaan agak lebih dalam nih sekarang ya. Kan orang kan kadang butuh tahu ya, emang dari bisnis ini tuh berapa sih potensi income-nya? Bisa dapat berapa sih? Contoh seperti kayak Sis Winda, mungkin dari Sis Winda dulu, bisa dapat berapa sih income-nya dari bisnis ini? Kalau income ini ya, kalau saya sih sangat bersyukur ya Mas Kelvin ya gitu loh kan. Saya sangat bersyukur sekali ketemu bisnis ini berapa tahun yang lalu sebenarnya ya. Saya sangat bersyukur kenapa saya buka hati. Kalau saya bilang saya buka hati. Yang pertama sih kalau saya cerita ya, saya memang butuh produknya dulu sih di awal Mas Kelvin.
saya dulu kena keputihan berat, Mas Kelvin ya, tahun 2012 kemarin ya. Saya kena keputihan berat. Nah, saya tahu karena saya di ruangan operasi kan, saya bilang takut juga kan kalau ada apa-apa, benar nggak? Ya setiap hari kerjaan saya ngoperasi orang kena kista, miom, ngangkat rahim. Ya jadi kan nama juga wanita kan ada was-was ya. Nah, saya sangat bersyukur di awal mula saya ketemu dengan medianya ini ya, pembalutnya ini ya. Di pembalutnya ada ventilatornya juga. Nah, saya pakai itu awal mula gitu kan. Saya pakai segala macam gitu kan. Ya alhamdulillah sih berapa minggu kemudian bersih ya tanpa obat ya. Karena saya nggak mau pakai obat sih sebenarnya. Nah, pada saat jalanin bisnis ini saya sangat bersyukur. Kenapa? Di awal mula saya juga nggak punya background sebenarnya Mas Kevin ya. Saya nggak punya background sebagai pembisnis, nggak punya background. Nah, saya juga sibuk juga gitu loh. Kenapa ya? Karena saya di ruangan operasi kerjanya kurang lebih kan lumayan lah ya gitu. Karena kan on call juga gitu. Habis waktu di situ. Ya kerjaan saya kan rumah sakit gitu aja sih Mas Kelvin gitu kan. Nah terus saya juga nggak punya banyak teman Mas Kelvin. Kasihan sekali saya ya. Nggak punya banyak teman karena saya orang pendatang Mas Kelvin gitu loh. Kan saya orang pendatang di Balikpapan ya. Gitu loh. Teman saya ya paling orang-orang teman rumah sakit ya. Yang paling dekat ya paling ya orang satu ruangan itu aja gitu loh. Boro-boro mau banyak teman Mas Kelvin gitu kan. Nah saya bilang apakah saya bisa ya ngejalanin bisnis seperti ini, saya bilang. Terus ngomong pun saya nggak terlalu bisa kalau dalam segi bisnis loh ya gitu kan. Nah saya sangat bersyukur sih ya gitu kan keputusan saya berapa tahun yang lalu gitu kan. Nah saya lewat satu komunitas yang tadi yang si Smering ngomong tadi tuh ya gitu, ada satu inilah ya komunitas bisnisnya gitu namanya FFG Mas Kelvin. Nah itu membentuk saya Mas Kelvin sebenarnya, membukakan pola pikir saya gitu loh kan, membentuk saya yang saya nggak punya background itu saya bisa gitu loh menjadi seorang entrepreneur juga gitu loh, menjalan bisnisnya gitu kan, seperti itu. Nah awal mula kan saya jalankan dengan saya tetap kerja dan saya jalan bisnis ini gitu. Jadi bagaimana caranya saya bisa menjalankan bisnis ini gitu kan untuk mendapatkan penghasilan lebih kan seperti itu. Nah pada saat jalankan network saya kan tadi kan bilang network ya. Kayak saya bangun jaringan gitu kan. Dulu kan nggak ngerti. Saya sangat bersyukur saya sekarang udah bangun jaringan di berbagai kota juga gitu ya. Saya sudah bangun jaringan ini ya. Di Sumatera saya juga ada ya, Sumatera ya. Terus saya juga ada di Papua, saya juga punya Mas Kelvin sekarang gitu kan. Kalau di Kalimantan ya alhamdulillah saya sangat bersyukur. Nah itu keputusan saya di awal kan. Nah pada saat 3 tahun yang lalu ya saya kan resign Mas ya. Saya memutuskan resign kan. Kalau udah memutuskan resign, kalau dalam segi income saya di sini besar kan nggak mungkin. Iya betul. Nah, ya. Minimal sama lah ya baru bisa tenang ya. Ya di awal mula ya saya nggak langsung resign, tidak ya teman-teman, enggak. Saya bangun dulu networknya saya ya. Notabene orang di luar sana masih nggak melihat saya gitu loh kan, masih ngomongin saya segala macam, saya nggak peduli Mas Kelvin sebenarnya. Saya tahu apa yang saya bangun karena saya tadi yang saya butuh namanya passive income gitu loh. Bagaimana caranya saya nggak kerja pun tuh lama, income saya terus menerus mengalir. Nah itu saya mau gitu kan. Nah saya sangat bersyukur keputusan saya berapa tahun yang lalu membuat saya bisa resign kurang lebih sampai 3 tahun ini. Seperti itu. Dan jadi saya sangat bersyukur 3 tahun menjalankan bisnis ini sambil kerja gitu ya, akhirnya bisa resign ya. Sis. Ya, sebelumnya ya. Udah resign kan? Nah, sekarang apalagi zaman sekarang Mas Kelvin, saya sangat bersyukur sekali ya dapat income-nya ya. Di gaji PNS saya kurang lebih hampir 4-5 kali lipat. Ya, seperti itu. Emang gaji PNS berapa sih Mbak Winda? Biar ada gambaran aja kira-kira dengan ya kalau PNS kurang lebih, kalau saya dulu saya sekarang nggak begitu inilah ya. Ya paling kurang lebih 4-an ya. Oh, 4 kurang kali lebih. 5 kurang kali. lebih loh ya. 4-5 lah kayaknya. Iya. Ketimbang saya ya. Kurang lebih loh Mas ya. Itu mungkin udah ada uang tunjangan apa segala macam sih sebenarnya. Gitu. Okay. Nah, dengan uang seperti itu kan dulu saya mikir kan mana bisa saya mau beli apapun kan Mas Kelvin, pasti ya cicil lah Mas Kelvin. Benar nggak? Boro-boro juga mau keluar negeri Mas Kelvin. Kalau saya bilang jangan mimpi lah ya. Iya. Lagi tunggu uang udah nggak? Mau pulang kampung contoh ya Mas Kelvin. Saya nabung uang ini ya. Berapa tahun ya? Kan pulang kampung nih. Karena saya bukan orang sini kan. Pulang kampung habis lagi Mas Kelvin. Nol, kerja lagi. Hidup saya seperti itu. Jadi kayak muter aja. Ya gali lubang tutup lubang, habis di situ aja sih sebenarnya gitu loh. Makanya saya bilang saya harus cari income saya yang kedua gitu. Penghasilan saya yang kedua. Gimana pun caranya. Nah, saya ketemu bisnis ini lewat sistem FFG ini. Saya sangat bersyukur sekali. Dibimbing Mas Kelvin, ya. Dibimbing step by step gitu loh. Ya, step by step gimana caranya kamu bisa sukses. Gimana caranya kamu nanti bisa
pede berbicara di depan orang banyak loh. Itu kan mahal juga ilmunya sebenarnya. Saya sangat bersyukur ada program namanya mentoring program FFG ini ya, ada program-programnya 3 bulan kurang lebih 3 bulan ya, kan bisa lebih juga. Saya bisa mencapai kurang lebih kemarin tuh hampir 50 juta 3 bulan loh. Ada ya, dan segi modal ya? Pasti balik modal cepat sudah. Seperti itu. Dan satu lagi Mas Kelvin, saya bilang kan, dulu kan saya nggak pernah bermimpi untuk ke luar negeri ya. Bukan nggak pernah bermimpi, takut gitu loh. Karena kan uangnya dari mana, terus sama siapa saya mau berangkat, betul nggak? Izin pun susah sekali mau ke luar negeri gitu kan. Tapi sekarang alhamdulillah sih Mas Kelvin, kurang lebih berapa negara saya sudah ke Malaysia, yang Asia ya, Malaysia, Singapura saya juga udah. Terus kemarin saya udah ke Kambodia ya, saya juga udah pernah ke Thailand, saya juga udah pernah ke ini, Thailand keren sekali ya kemarin. Terus saya udah pernah ke ini Korea, ya. Orang-orang kan pada nonton film Korea aja, tapi belum pernah ke Korea Mas Kelvin. Tapi saya kan sudah pernah ke Korea, benar nggak? Dan terus saya sudah ke Dubai, Abu Dhabi Mas Kelvin ya, ke Shanghai saya udah 2 kali. Terus tahun kemarin ke Mesir Mas Kelvin ya. Seharusnya tahun ini juga saya 2 negara Mas Kelvin. Satu Jepang, itu impian saya ke Jepang. Saya sangat bersyukur sekali, saya bilang, ya ampun, impian saya mau ke Jepang ternyata terkabulkan. Dan itu lewat bisnis ini, free, gratis. Wow. Sudah saya dapat uang Kelvin ya, saya dapat uangnya, saya bisa bangun networknya besar, cabang saya di mana-mana tanpa harus mengeluarkan uang modal lagi gitu. Dan saya dibimbing ya untuk jadi pola pikirnya sebagai entrepreneur gitu. Saya bilang sangat bersyukur sekali ya bisnisnya. Itu sih Mas Kelvin. Oke, thank you. Terjawab ya Mas Kelvin ya, terjawab ya tadi ya, income berapa tadi ya? Terjawab. Oke, ini sekarang gantian gilirannya Sis Mary nih. Kan saya tahu Sis Mary kan dulu punya usaha toko ya. Dan tokonya juga modalnya nggak kecil, otomatis kan income di toko juga lumayan ya. Nah, sampai akhirnya menjalankan bisnis ini bisa pensiun dari toko, berarti kan income-nya minimal sama lah, kalau nggak kan nggak mungkin ditutup tokonya, betul ya? Nah, berapa sih kira-kira income yang didapat Sis? Kemudian juga gini, ini kan kondisi pandemi, katanya orang bilang COVID, ekonomi menurun, dan sebagainya lah. Nah, bisnisnya hari ini ngalami penurunan nggak? Kena efek nggak dari COVID? Waktu awal pada saat masa COVID saya pikir bakal ngalamin penurunan karena waktu itu kan saya dengar dari berita-berita semua pengusaha itu ngalamin resesi, semua pengusaha ngalamin ekonominya langsung jatuh ya gitu loh. Saya sempat khawatir juga waktu itu, tapi ternyata berbeda gitu loh. Justru waktu saya di toko dulu memang pada saat masa rame-ramenya itu minimal saya dapat income 50 juta, Vin. Nah, cuman tahun 2011 waktu itu saya target saya bangun bisnis ini karena bisnis ini kan bisa karena bangunnya adalah e-commerce dan networking ya. Jadi maksudnya networking waktu itu saya fokusnya di networkingnya ya. Jadi waktu itu target saya mau pengen cepat pensiun dari toko. Jadi nggak perlu jaga toko lagi pagi sampai malam. Istilahnya anytime, anywhere ya saya jalanin bisnis gitu loh. Malah saya mau lebih perbesar bisnis ini supaya saya lebih punya banyak waktu dan income-nya tetap ngalirnya deras juga ya kan. Okay. Nah, waktu saya konsen itu tahun 2011 saya pensiun sih dari toko sama suami sampai sekarang. Saya jalanin seriusnya sama suami sampai sekarang gitu loh. Nah, yang saya bersyukur sih waktu pada saat masa pandemi ini justru income kita ya kan itu lebih berlipat malah daripada di toko itu. Oh ya? Gitu loh. Bahkan ya sebelum pandemi pun omsetnya di sini malah berlipat gitu loh, ya kan? Di mana ada omset pasti income-nya lebih berlipat ya. Nah, kalau bisa dapat penghasilan kan kita di sini kalau saya sih sistem perusahaan ini pencairan bonus komisinya tiap minggu ya gitu loh. Okay. Kalau tiap minggu dapat puluhan juta menarik nggak, Vin? Ya menarik lah. Membantu banget. Kira-kira sebulan jadinya berapa? Iya, kira-kira sebulan jadinya berapa? Setahun jadinya berapa ya kan gitu loh. Seperti itu. Itu income ya, kita bukan bilang omset ya. Iya. Nah, omsetnya aja udah jadi berlipat lah ya pada saat masa sekarang dan malah perlipatannya bakal meningkat banget karena kita dengan sistem online ini justru jadi satu awalnya dulu bagi kita untuk masuk ke dunia online itu menantang, justru sekarang jadi satu kesempatan besar jadinya. Untuk bangunnya kita perluas usaha kami ini, bisnis kami ini di berbagai kota sama negara yang tadi saya bilang. Nah, ini ada 2 testimoni kebetulan kemarin ya. Puji Tuhan itu ada testimoni yang saya ada kasih kirim ke kamu, filenya bisa ditampilin enggak, Vin? Coba itu testimoni salah satu partner kami juga ya kan, teman bisnis kami.
Oh, yang ini ya. kami yang ikut ke dalam sistem kami juga ya. Ini tim kami ya, nggak tahu kelihatan atau enggak ya. Nah, salah satunya kalau bisa dibilang baru menjalankan bisnis ini baru setahun ini, Vin, gitu loh. Baru setahun ini. Nah, ini 1 bulannya bisa bisa menghasilkan 88 juta kan itu ditulis di ininya. Iya, iya. Nanti kalau kurang besar nanti saya kirimkan ya kalau enggak kelihatan ya toh. Nah, bayangkan loh itu untuk orang yang baru pemula bisnis ya kan, bisa dapat 88 juta dalam bulan ini loh, bulan lalu. Dari omset bulan lalu, bulan ini cair ya. Ya, ya. Gitu loh. Di total dapat 88 juta, menarik nggak, Vin? Menarik sekali. Menarik. Itu satu bonus, satu income penghasilan dambaan banyak orang yang bukan tambahan lagi tuh. Itu jadi satu bisnis utama itu jadinya ya, Iya, betul, kalau income betul. segitu. Heeh. Betul nggak? Nah, yang satunya lagi dapat 40-an juta. Gitu loh. Padahal kalau bisa dibilang kita baru memasukin dunia online ini kan ya baru berapa bulan ini gitu loh pada saat masa corona. Nah, artinya income-nya sangat oke nggak? Nah, itu sebenarnya testimoninya itu banyak sekali, Vin. Ini baru tampilin 2 aja ya kan Ya, gitu ya. loh. Seperti itu gitu. Oke. Jadi bukan hanya Sis Mary yang mengalami, tapi timnya juga ikut mengalami sekarang ya. Ya, seperti itu, Nah, Vin. ini mungkin pertanyaan banyak teman juga ya. Untuk bisnis ini, emangnya memulainya modalnya berapa sih? Kalau untuk omset miliaran, menurut kamu modalnya harusnya berapa? Kalau dari segi pengusaha. Kalau mau dapat omset miliaran atau mau dapat income deh, income sampai dapat 88 juta itu kira-kira harus modal berapa? Ya logikanya sih ya, kalau pengalaman kebetulan orang tua saya dulu punya usaha toko, ya harusnya 2-3 kali lipatnya lah. Bahkan bisa lebih. Ya Bukan kalau 2-3 kali dapat lipat, biasa 88 10 ya kali berarti. lipat, Vin. Gimana? Biasa 10 kali lipatnya Iya, dari betul. Kurang income-nya. lebih ya. Ya Iya. berarti paling nggak 800 juta harusnya ya modalnya. Jadi kalau dulu saya di toko ya, Vin, Ya. itu untuk dapat penghasilan 50 juta, itu modalnya hampir 1 M. Stok barangnya gitu ya. Iya, stok barang, beli tempat, sewa tempat, segala macam ya. Ya. Seperti itu. Itu modalnya hampir 1 M. Bahkan ada teman saya tuh lebih dari itu gitu loh. Seperti itu. Dan itu belum tentu penghasilan bisa dapat 50 juta loh. Iya. Anggap ya, Vin. Betul, Itu betul. zaman dulu loh. Zaman dulu itu udah modal 1 M untuk dapat 50 juta. Gitu loh. Seperti itu. Itu udah satu bisnis itu normal banget. Tapi yang luar biasa, modal ini kita bisa mulai dari 1 jutaan aja udah bisa mulai. Bahkan dari cuma belasan juta, udah hak usaha yang terbaik bisa dapat penghasilan yang tadi yang dibilang 80-an juta. Itu 1 bulan kan, belum bulan depannya lagi kan. Tapi modalnya hak usahanya cuma sekali aja beli bisnisnya. Beli franchise-nya cuma sekali. Seperti Wah, itu. keren ya. Menarik banget ya. Jadi membantu juga dong buat teman-teman yang ibaratnya mungkin sekarang lagi cari peluang gitu ya. Dengan modal yang mungkin mereka terbatas gitu ya. Kondisi sekarang malah membantu banget berarti bisnis ini ya. Sangat membantu. Karena ini yang kalau dibilang modalnya paling terjangkau, tapi bisnis yang paling dibutuhkan sekarang ini, maksudnya dengan modal yang terjangkau, tapi kita menjalankan satu bisnis yang memenuhi kebutuhan masyarakat yang paling penting sekarang ini. Oke, wah keren ya. Tambah penasaran nih saya. Oke, yang saya mau tanya lagi nih Sis. Ini kan yang saya dengar dan yang saya tahu langsung juga ya. Bisnisnya ini kan boleh dibilang baru mulai online ini kan terakhir ini ya. Tapi justru mencapai omset bisa miliaran. Nah itu strategi yang dilakukan apa emangnya? Kok bisa dari bisnis ini malah mencapai omset miliaran? Ya, jadi sebenarnya gini, kalau di dunia marketing ya, dunia digital online lah, offline lah ya kan, sebenarnya kuncinya bukan hanya produk yang terbaik yang utama ya, gitu loh. Nangkep ya. Nah, yang paling penting selain produk itu adalah cara kerjanya kan, support sistemnya yang membangun bisnis. Nah, kebetulan karena bisnis kita networking itu kita udah disiapin support system. Nah, kalau saya ngikutin support systemnya namanya Freedom Fatnet Global ya. Nah, nanti kalau mau tahu lebih dalam, nanti minta linknya lagi sama pengundangnya ya kan. Nah, kalau Freedom Fatnet Global ini asal mulanya dari Indonesia, tapi sudah berkembang sampai 5 benua juga. Dan support systemnya ini udah disiapin. Jadi udah disiapin, maksudnya bisa digunakan sampai 5 benua. Jadi mau negara apapun, bahasa apapun, ya kan gitu loh. Latar belakang apapun bisa melakukan. Nah, support system kita juga udah siapin event-event. Contoh kayak event ini kan business talk ya. Kita bicara tentang bisnis, itu udah siapin. Kemudian ada tentang healthy talk juga sudah ada. Jadi tentang kesehatan kita juga ada. Testimoni kita udah siapin, ada YouTube, website, segala macam. Jadi kalau bisa dibilang gini, kita datang, yang penting ngikutin aja gitu loh.
kalau follow pasti ada hasil seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang toolsnya udah termasuk bagus banget. Memang nggak sempurna, tapi on proses perkembangannya bagus ya. Nah tapi udah kita siapin sih arahnya ke depannya bakal gimana-gimana udah kita siapin semua. Jadi walaupun ya, teman-teman ini ibu rumah tangga, PNS yang saya bilang misalnya karyawan biasa ya kan, mau pengusaha pengen memulai bisnis online tapi betul-betul buta sama sekali, nggak ngerti sama sekali seperti kita sebagai pemula, udah disiapin semuanya, jangan khawatir gitu loh. Udah disiapin semua, yang penting ikutin aja. Berarti ada programnya, ada kelasnya, ada pembimbingannya, semua gitu ya? Ya, udah disiapin semua, Vin. Wah, menarik ya. Oke, nah ini boleh nih ada pertanyaan nih dari Sis Mary sama Sis Winda sendiri. Mungkin dari Sis Winda gantian ya. Waktu menjalankan bisnis ini, kesulitan apa sih yang dialami? Ada kesulitannya enggak? Kan katanya tadi bukan latar belakang pebisnis ya, latar belakang karyawan gitu ya. Memulai bisnis kan pasti hal yang baru. Nah itu selain dari kesulitan itu ada kesulitan apa lagi? Kalau dalam segi kesulitan sih, kalau dulu sih ya waktu ya saya ya. Kalau saya waktu sih di awal ya gitu kan. Nggak ada waktu karena gitu ya, sibuk ya? Nggak ada waktu saya dulu. Kalau saya dulu waktu kan saya ceritakan tadi, saya nggak ada waktu sih Mas Kelvin. Karena kerjaan saya kan on call saya bilang. Nah tapi bagaimana caranya ya curi, dalam arti gini loh. Yang bisa memanage waktu kan saya sendiri, benar nggak? Dan saya juga mau impian saya juga bagaimana caranya nanti ke depan saya juga aman gitu loh untuk passive income-nya saya. Nah otomatis kan saya cari jalan dong, benar nggak? Cari jalan gimana caranya saya harus waktu itu, masa gini loh, simple. Masa kalau sekarang nggak ada waktu, mau sampai kapan nggak ada waktu? Ayo, benar nggak? Kalau dibilang terus kan begitu. Kalau dibilang nggak ada waktu, terus mau sampai kapan nggak ada waktu, gitu kan? Nah justru apa-apa tuh bisnis ini yang bisa membantu saya, bisa waktu saya banyak nantinya untuk anak saya. Loh saya dalam segi kerja kan dulu saya nggak ada waktu Mas Kelvin buat anak saya gitu kan. Jadi pagi-pagi sudah pergi kerja, anak saya kadang dititipin orang segala macam. Itu kan kondisi saya gitu kan. Lu kelang kabut segala macam sampai-sampai apa ngobrol apa segala macam kan inilah ya waktu ya gitu kan. Nah pada saat di bisnis ini kan saya cari cara Mas Kelvin sebenarnya. Saya cari cara sendiri gitu loh kan. Gimana caranya saya harus belajar bisnis ini supaya saya bisa membeli waktunya saya nanti ke depannya gitu loh. Nah, saya sangat bersyukur Mas Kelvin pada saat walaupun pulang kerja ya Mas Kelvin ya. Saya pulang kerja gitu kan, pulang kerja ya ada sekolah bisnisnya nih ya. Loh saya tetap datang Mas Kelvin. Saya tetap datang. Saya belajar itu. Saya datang belajar gitu kan. Belajar di situ ya toh. Nah, terus nanti kalau misalkan pulang-pulang apa kan biasanya kan ada on call juga kan. Kalau walaupun pas lagi belajar ada on call lagi, saya tetap datang on call. Kerjaan saya gitu loh. Jadi saya yang bisa memanage waktunya saya gitu loh. Dan kedua kan saya bilang nggak punya banyak teman kan, ya di awal kan. Nah saya sangat bersyukur ya toh di sini malahan saya banyak teman. Ya toh. Kan bahkan saya juga kemarin juga bisa sharing ke orang, closing orang lewat Facebook juga loh Mas. Oh ya? Iya kemarin kan lewat ya. Sekarang dulu kan saya gaptek ke Facebook saya bilang. Tapi kan saya dalam hati gini, saya mau belajar, benar nggak? Lah, kalau mau berubah hidup, masa kita maunya, aku nggak mau belajar, tapi mau duitnya. Kan mana bisa, Mas Kelvin, benar nggak? Betul, nah, tapi saya mau belajar, gitu. Gimana caranya online, Facebook online, segala macam. Saya juga belajar. Sekarang juga masih tahap belajar seperti itu, gitu kan. Nah, saya sangat bersyukur. Ya, tinggal posting lah, sama sekarang kan posting. Yang penting posting positif ya, Mas Kelvin. Iya. Jujur kata saya nggak suka posting-posting yang kata-katanya nggak mau saya. Jadi di Facebook ya udah kemarin saya ke luar negeri saya postingin ke luar negeri segala macam gitu kan. Winda, ini saya ada nemu fotonya nih, saya tampilkan ya. Ini ya. Aku kalau di itu tuh malu loh Mas Kelvin. Ini ya, wow keren. Iya, bersyukur sekali sih Mas Kelvin ya. Nah itu saya loh, jadul sekali saya ya. Tahun ini harusnya ya ke Jepang lagi ya harusnya. Harusnya ke Jepang. Iya, Sis, bener. Ya berkat Sis Mary juga ini ya. Ya, nah itu saya jadul sekali kan before-nya ya gitu kan. Kalau sekarang kayak apa ya? Tambah awet muda ya, traveling terus soalnya ya. Karena ya alhamdulillah sih ya lewat bimbingan ya Sis Mary juga yang bimbing saya Mas Kelvin gitu loh kan. Dan orang-orang yang saya bilang kan di awal saya nggak punya banyak teman ya. Saya sangat bersyukur sekali lewat satu komunitas bisnis ini. Malahan orang asing jadi teman saya, jadi keluarga saya yang mereka care juga dengan kehidupan saya gitu loh. Seperti itu. Kamu misalkan mereka punya penghasilan puluhan juta loh. Buat apa tuh mereka mengajarkan saya gitu loh Mas Kelvin. Gimana caranya kamu juga harus punya penghasilan seperti itu, bahkan penghasilan bisa lebih gitu loh. Gitu? Dan mereka juga memikirkan gimana caranya kamu nanti bisa punya rumah, punya aset segala macam. Saya bilang
ampun, saya bersyukur sekali ya sudah dikasih ilmunya. Ilmunya ini kan jangka panjang ya Mas Kelvin, bukan ilmu yang ini loh. Di bisnis ini saya sangat bersyukur sekali loh. Kayak saya pede ke depan bisa ngomong lancar kayak begini ya. Dulu kan jangan lihat saya juga ya, gemeter juga saya. Ya, tapi sekarang ya alhamdulillah. Ini kan ilmu jangka panjang sebenarnya gitu loh. Nah, tadi saya ceritakan lewat di Facebook kan, lewat Facebook. Nah, salah satu ibu ya, kalau dibilang ibunya nggak lulus SD, Mas Kelvin. Nah, umurnya pun udah hampir 40-50 tahun. Kalau dibilang banyak nggak orang di luar sana alasannya? Banyak. Aku sudah umur bilang udah 50 tahun. Gimana aku bisa jalan bisnis ini? Benar nggak? Terus aku kan nggak punya lulusan SD lagi. Gimana bisa? Tahu nggak, saya sangat bersyukur ibunya ini punya pejuang yang sangat luar biasa. Makanya kan sekali lagi kan ada sekolah bisnisnya kan Mas Kelvin. Nah, ibu ini niat belajarnya sangat tinggi sekali. Nah, pas dia belajar juga Mas Kelvin. Nah, seharusnya ikut saya bareng saya juga Mas Kelvin, dapat juga program ke Jepang juga bareng saya ini. Seharusnya tahun ini. Ibu-ibu umur 50 tahun, ya toh, dari Facebook ya? SD Mas Kelvin. Karena dari Facebook ya? Facebook. Nah, sekarang beliau juga bangun di sisi ini BPK Kota bahkan ini amin negara ya, seperti itu gitu kan. Dan ikut program juga yang kurang lebih 3 bulan yang hampir dapat 50 juta itu. Ibu ini juga lulus gitu loh. Wow. Oke, berarti FFG yang tadi yang disebut tuh yang membantu semua ya, buat orang-orang yang ibarat nggak punya pengalaman, kayak tadi Mbak Winda cerita ya, nggak ada waktu, nggak pede, nggak punya teman, dibantu semua dengan sistem FFG itu ya. Iya, apalagi zaman COVID ini ya, Sis Mary juga cerita kan, online. Aduh, saya sangat bersyukur sekali ya. Saya juga kerja sama, ya di rumah aja kan, sudah beres rumah, nongkrong di depan di depan handphone sudah kan. Karena kenapa Mas Kelvin? Karena gini, kembali lagi ke seniat saya ya gitu kan. Kita punya produk bagus banget, masalahnya sayang banget kalau orang luar sana tuh nggak tahu. Karena banyak orang di luar sana kan yang sakitnya yang hampir puluhan tahun ini yang masuk sama saya sharing itu yang orang yang kayak asam lambung segala macam itu kan puluhan tahun banyaknya Mas Kelvin. Minum obat sana, obat sini, herbal sana, herbal sini, nggak ada satu pemulihan. Uang habis sebenarnya nggak sembuh-sembuh. Nah, kalau kita ada satu media ini yang bisa bantu, kenapa enggak sih gitu. Kalau saya bilang sih, kalau saya cuma prinsip kayak gitu, yang penting berbagi aja deh hal baik yaitu hal positif. Saya kemarin terbantu dari kena keputihan beratnya, benar nggak gitu kan, ada pembelut bagus, kenapa nggak di-sharingkan, kembali ke orangnya lagi. Kalau saya punya prinsip gitu Mas Kelvin. Oke, keren ya. Kalau dari Sis Mary nih, ada nggak kesulitan yang dialami waktu jalankan bisnis ini? Waktu awal iya. Karena kan namanya saya orang yang pendiam, nggak pede, sama kayak Winda nggak punya banyak waktu dan nggak punya banyak teman ya kan. Jadi istilahnya untuk bisnis ini satu challenge besar ya buat saya waktu itu. Cuman karena waktu itu saya tahu tujuan saya kan, yang tadi saya bilang saya mau passive income, saya mau bangun network yang besar, sumber uang yang banyak. Sehingga kalau misalnya one day terjadi apa-apa dengan saya pun, income-nya tetap ngalir aman gitu loh. Karena sumber uangnya banyak ya kan gitu loh. Nggak menggunakan tenaga saya sendiri. Nah, karena waktu itu saya punya tujuan itu sangat jelas banget. Jadi bagi saya bukan satu kesulitan ya, Vin. Kalau bagi saya gini, sesuatu itu sulit karena saya belum bisa aja gitu loh. Nangkep ya. Nah, contoh berkenalan dengan orang, ya kan, berbicara kayak gini, dulu saya nggak bisa sama sekali gitu loh. Kalau mau kayak gini saya bisa nangis gitu loh disuruh ngomong gini. Ya toh, stres, saya bisa stres, nggak bisa makan dulu waktu awal karena dulu belum bisa ya kan. Tapi karena saya ikut support system, sekolah bisnis, dilatih mentalnya sebagai pengusaha yang benar ya kan, yang kuat ya kan. Bagaimana saya juga dilatih skill, karena itu kan sebenarnya berkaitan dengan skill aja ya kan gitu loh. Mental dan skill kan. Nah, semua itu kan bisa dipelajari gitu loh. Nah, jadi walaupun sulitnya kayak mana di awal, tapi kan bisa dipelajari gitu loh. Nah, kalau dipelajari, kalau nantinya kita terbiasa lakukan berulang-ulang, lama-lama ahli, sesuatu yang sulit jadi sangat mudah sekali gitu loh. Nangkep ya. Contoh lah, kalau dulu bagi saya untuk closing produk aja, bagi saya susah banget untuk closing satu orang gitu loh. Tapi kenapa sekarang bisa jadi omset miliaran ya? Bukan karena saya jualan sendiri kan gitu loh. Tapi karena main teamwork, main network ya kan, main jaringan omsetnya gitu loh. Nangkep ya. Nah, itu dari mana? Karena saya dilatih gitu loh. Nah, jadi pada saat sudah terlatih, bagi saya sekarang sesuatu yang simple, lebih mudah ya kan gitu loh. Jadi ibaratnya, dan income pun ngalirnya sangat mudah, jadi termasuk seperti itu gitu. Ini saya juga dapat fotonya nih Sis Mary ya. Hari ini lewat bisnis ini mencapai banyak hal juga ya nih. Coba lihat ini ya. Wow.
Ya bersyukur sih. Memang one of my dream itu bagaimana saya punya time freedom ya. Karena saya punya passion tuh sukanya traveling. Salah satunya traveling. Ini semua dari Dari bisnis sini, ini, sis. ya, dan Wow. free lagi, Vin. Gratis Wow. ya kan gitu loh. Jadi bisa bawa orang tua juga liburan, bawa keluarga liburan. Kayak tahun ini sebenarnya kita dapat juga ya, misalnya berapa tiket untuk luar negeri lagi gratis. Cuman kan corona ya, mungkin digantikan untuk tahun depan ya kan. Jadi kalau sudah selesai masa corona ini kita udah happy banget ya bisa liburan. Tapi yang saya bersyukur bukan karena coronanya ya, tapi di masa corona ini justru kita melihat satu peluang bagus bagaimana kita bisa lakukan secara online. Nah ini juga impian-impian saya juga terjadi ya, kayak bisa beli rumah impian, bisa beli mobil impian, terjadi satu persatu, Vin. Ya saya Wow. bersyukur ya, karena sekolah bisnisnya sih yang ngajarin, bukan hanya produk yang terbaik, tapi sekolah bisnisnya itu yang ngajarin saya bagaimana untuk tetap konsisten menjalankan bisnis, ya kan, sampai akhirnya terjadi seperti sekarang ini. Oke. Keren banget ya. Jadi ibaratnya mau latar belakang apapun, yang penting punya kemauan mau berubah gitu ya. Ada pembimbingannya, ada mentoringnya, ada kelas-kelasnya gitu ya, sis ya. Ya, betul sekali. Oke, wow, thank you ya buat sharingnya luar biasa. Nah ini karena berhubung waktu, sebenarnya masih banyak yang mau digali, mau ditanya-tanya gitu ya. Cuman karena waktu, nah mungkin terakhir ada nggak pesan atau mungkin tips atau saran buat dari Sis Mary maupun Sis Winda ya untuk teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini lagi cari peluang, lagi cari penghasilan tambahan. Nah ada nggak tips atau saran buat mereka? Mungkin dari Sis Winda? Kalau tip dari saya sih satu sih ya, buka hati aja sih gitu loh kan. Kalau ada satu peluang, kenapa nggak dilihat ya, terjun aja dulu, lihat dulu lah gitu loh kan. Toh nggak ada, kan nggak ada ruginya juga gitu loh. Kita join di sini pun sebenarnya kan dapat produk ya gitu loh Mas Kelvin, produk pun untuk kesehatan kita gitu loh. Kenapa enggak, apa saya bilang ya, terjun, buka hati lah saya bilang, buka hati, buka pikiran lah untuk melihat satu peluang gitu loh. Ya kalau misalkan nggak melihat, ya hidup kita pasti kayak gitu-gitu aja sih gitu loh kan. Karena tidak ada satu perubahan hidup, nggak dimulai dari kita juga yang merubahnya gitu loh. Kalau kita udah memikirkan untuk satu merubah hidup, ya pasti ada jalan kok. Peluang itu apapun pasti ada. Yang penting kamu mau atau tidak. Seperti itu sih Mas Kelvin. Intinya kemauan dulu ya. Oke. Ya. Dari Sis Mary, ada nggak pesan buat teman-teman yang saat ini lagi mencari penghasilan tambahan, lagi mau mulai bisnis mungkin? Ya. Oke, jadi gini, jangan lupa ya nanti teman-teman minta juga linknya untuk presentasi bisnisnya lebih detail ya, bagaimana bisa dapat income-nya berapa aja, produknya seperti apa, nanti ada presentasi bisnisnya, kalian nanti bisa minta linknya sama pengundang kalian ya kan. Jadi bisa tahu lebih dalam ya, setelah ini langsung aja minta, jadi bisa pelajari langsung tentang lebih detail ke bisnisnya langsung. Kalau tadi kan kita ngobrol tentang gambaran besarnya aja ya kan, tapi linknya kalian bisa minta, nanti bisa jadi kalian bisa pelajari langsung. Nah, cuman masa corona ini kan semua orang banyak menunggu kalau saya lihat gitu loh. Banyak menunggu, bahkan jadinya galau-galau sendiri kan. Galau-galau sendiri, ini bakal nanti bisnisku nanti setelah corona ini kembali nggak? Padahal corona kita nggak tahu sampai kapan, betul nggak ya kan gitu loh. Nah, padahal sebenarnya kita zaman sekarang ini harus cepat cari solusi, harus fleksibel sebenarnya gitu loh. Harus fleksibel, cepat cari solusi, tapi cari solusi jangan cuma sekedar gini loh ya. Lihat satu produk bagus, udah deh jalanin itu gitu loh, nanggap ya. Tapi jadinya cuma musim-musiman. Sering nggak kalian lihat gini loh, satu bisnis produknya bagus tapi musim-musiman, boomingnya itu sebentar aja, 3 bulan kemudian hilang gitu loh. Kenapa? Karena nggak ada ini loh, nggak ada satu support system cara kerja yang membuat tuh jangka panjang. Jadi contoh lah ya, misalnya kayak orang jualan ayam goreng, kenapa dia bisnisnya itu untuk berkembang buka cabang aja kadang setelah 30 tahun nggak buka cabang gitu loh. Untuk bangun manajemen tuh nggak mudah gitu loh. Kayak orang buka toko handphone, apakah dia pada saat setelah 10 tahun dia buka cabang langsung 1000 cabang? Nggak mudah juga ya kan. 5 cabang aja udah bagus banget dan itu crowded banget gitu loh. Nanggep ya. Nah kenapa? Karena untuk membangun satu sistem yang bagaimana seperti kayak misalnya Kentucky, McDonald, itu mereka butuh waktu 10-20 tahun loh. Tapi mereka berhasil karena mereka membangun satu sistem standar kerja yang sama sehingga dia tetap awet bisnisnya dia. Padahal kalau dibilang produknya bukan yang terbaik banget ya kan gitu loh. Nanggep ya. Nah, tapi dia bisa bikin sesuatu yang awet di seluruh dunia, jangka panjang istilahnya ya kan. Nah sama, jangan cuma pilih produk yang terbaik aja. Lihat ada iklan bagus, produknya bagus, sudah langsung join jalanin itu aja. Enggak. Tapi juga harus punya cara kerja, support system yang jangka panjang juga, yang sudah terbukti jangka panjang, jangan yang coba-coba gitu loh. Nangkep ya? Yang jangka panjang sehingga kalian pasti yakin, kalian menjalankan ini jangka panjang.
dan arahnya adalah teamwork, sehingga hasilnya nanti kenapa kita hasilnya bisa sampai ratusan juta satu bulan ya kan? Dari perlipatannya itu dari mana? Karena kekuatan teamwork, kekuatan network. Nah, untuk bangun network itu perlu cara kerja standar yang sama, perlu support system yang sudah terbukti. Jadi jangan coba-coba lagi gitu loh. Ya. Apalagi masa corona ini udah nggak zamannya coba-coba lagi loh. Anggap ya. Betul. Udah nggak masanya. Bagaimana solusinya adalah sekarang dan jangka panjang. Betul nggak ya kan gitu loh. Seperti itu. So kalau saya bilang ini, ambil keputusan yang tepat. Ambil keputusan yang tepat untuk hidup kita sampai ke depannya. Karena saya hidup hari ini, kondisi hidup lifestyle kami sama keluarga, terus juga kayak Mbak Winda bilang ya kan, terus teman-teman kami banyak ngalamin ya kan, itu berasal dari keputusan kami beberapa saat yang lalu, berapa tahun yang lalu gitu loh. Nangkep ya? Nah, tapi nggak ada kata terlambat. Justru sekarang ini, kalau bisa dibilang ini, walaupun kita udah punya omset miliaran ya gitu loh, tapi bagi kami itu baru mulai loh, Vin. Nangkep ya? Ya. Baru istilahnya baru pemanasan gitu loh. Ya. Jadi siapapun yang baru mulai hari ini pun, ini masih ibaratnya gini loh, kedepannya itu bakal booming, gila deh gitu loh, seperti itu. Ya. Yang penting ambil keputusan dan lakukan, ikutin, follow aja 100%. Ini betul-betul fantastik, makanya kenapa kami semangat banget gitu loh, seperti itu. Wah, saya kerasa nih hawanya nih, energinya luar biasa ya. Baru pemanasan aja omsetnya udah miliaran ya. Wow, betul banget. Saya setuju ya dari tadi pesannya Bu Mary ya. Banyak orang kadang menunggu gitu ya, menunggu situasi membaik, menunggu bisnisnya bisa naik lagi. Padahal kondisi sekarang justru harus cari solusi, betul ya. Oke, terima kasih buat sharingnya dari Sis Winda ya dan Sis Mary. Saya kalau boleh kasih kesimpulan ya dari sharing beliau berdua, intinya adalah mereka berawal dari cari uang tambahan, hari ini bisa punya bisnis omset miliaran. Kok bisa? Karena satu memang tujuannya udah benar ya, ibaratnya mau mempersiapkan harus punya lebih dari satu sumber penghasilan. Itu penting teman-teman. Nah yang kedua ya memang harus temukan bisnis yang tepat. Nah bagi Anda mungkin yang lagi cari peluang bisnis, lagi mau cari satu opportunity gitu ya. Nah teman-teman nanti juga bisa hubungi orang yang membagikan link ini kepada Anda. Mau tahu lebih dalam tentang FFC-nya, betul ya? Sis ya? Mau tahu tentang FFC-nya, mau tahu tentang produknya, mau tahu tentang bisnisnya, Anda bisa tanya ke orang yang membagikan link ini kepada Anda. Oke, thank you buat sharingnya Sis Mary dan Sis Winda ya, luar biasa banget. Thank you. Sampai ketemu buat teman-teman semua, sampai ketemu di acara-acara berikutnya. Selamat hari Minggu, see you. Oke, see you.